Halo semuanya, selamat datang di channel stocknow.id. Tahun 2025 kayaknya bakal jadi tahun yang berat nih buat pasar saham Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini udah dibuktikan dari penurunan indeks global dan domestik sejak awal tahun 2025. Kita ambil saja sebagai contoh, ada Dow Jones yang sudah drop 6,7% dan IHSG juga drop 9,4% sejak Januari hingga April 2025. Kita bahas secara singkat aja nih. Ini semua disebabkan ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan oleh Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat. Bahkan kebijakannya banyak dinilai tidak masuk akal dan tidak bisa disangkal dengan teori ekonomi. Gak sedikit orang bilang saat ini adalah era Trumponomics 2.0. Pertanyaannya kelihatan simple, tapi jawabannya rumit banget. Dan sampai sekarang, belum jelas arahnya kemana. Pemerintahan Trump sendiri masih kayak bingung mau bawa ekonomi kemana. Nah, inilah yang disebut dengan Trumponomics 2.0. Campuran antara janji populis, kebijakan fiskal yang samar, dan strategi perang dagang yang ngebut gak pakai rem. Tarif sih bukan barang baru di era Trump, tapi kali ini beda eskalasinya naik drastis. Tapi narasinya nggak ngikut. Tarif 10% yang dikenakan secara menyeluruh nggak cuma bikin pasar kaget, tapi juga ninggalin tanda tanya besar soal apa sebenarnya tujuan dari kebijakan ini. Lalu mengapa ini penting? Penundaan tarif selama 90 hari ini bukan karena pasar saham lagi lesu, tapi gara-gara pasar obligasi pemerintah Amerika Serikat, khususnya jangka panjang, lagi berantakan. Yield obligasi naik tajam, sampai 5% untuk tenor 30 tahun dan 4,5% untuk 10 tahun. Tepat sebelum pemerintah mau ngegelar lelang besar-besaran. Yang bikin was-was, biaya utang negara yang makin mahal, bikin ruang buat motong pajak makin sempit. Akhirnya, pemerintah AS pun angkat tangan. Faktanya, pemerintah AS sekarang lebih reaktif terhadap tekanan biaya utang dan kondisi fiskal ketimbang naik turunnya indeks saham kayak S&P 500. Dengan lebih dari 10 triliun dolar utang yang harus dibiayai ulang tahun ini, lonjakan yield obligasi jangka panjang jadi semacam sinyal bahaya nih buat Washington. Bahkan Morgan Stanley nyebut ini sebagai titik lemah alias Achilles heels dari kebijakan Trump sekarang. Tarif impor itu ibarat pedang bermata tiga. Katanya sih tujuannya, pertama mengurangi defisit dagang, dorong produksi lokal dari industri dalam negeri naik kelas, atau ya sekalian nambah pemasukan negara lewat pajak dagang. Masalahnya, ketiganya sering saling sikut. Kita ambil contoh, pemerintah mau swasembada energi, tapi malah naikin tarif bahan baku yang bikin ongkos produksi energi makin mahal. Di sisi lain, pengen ekspor laris dan dolar AS lemah, tapi juga ngejaga supaya dolar tetap jadi mata uang utama dunia. Bingung? Sama. Kebijakan tarif ini akhirnya kelihatan kayak campur aduk antara MAGA style dan Doge. Tapi ini bukan soal koin, tapi adalah ide untuk ngurangin belanja pemerintah. Hasilnya apa? Arah kebijakannya jadi nggak jelas, kayak nyetir mobil sambil lihat GPS yang buffering. Ini mana investor kini cuma meminta satu hal, adalah kepastian. Pasar saham lesu, investor minggir, indeks merosot. Tapi tunggu dulu, ada angin segar dari regulator. BI dan OJK baru-baru ini merilis kebijakan anyar yang bisa jadi booster buat pasar modal Indonesia. Aturan buyback yang dipermudah sejak Maret 2025. Aturan buyback tanpa RUPS sudah diresmikan oleh OJK. Artinya apa? Artinya adalah emiten bisa beli sahamnya kembali tanpa harus ada persetujuan dari stakeholder. Nah, langkah ini sebenarnya udah pernah dilakuin ketika COVID lalu, di mana harga saham merosot dalam banget karena ekonomi yang lesu. Tapi, yang buat bangkit adalah aksi buyback dari emiten itu sendiri. Kalau sekarang, buyback dilakukan karena IHSG merosot dalam karena kebijakan Trump yang menimbulkan ketidakpastian global. So, jangan heran mengapa OJK akhirnya meresmikan kebijakan ini. Ada banyak saham yang sudah melakukan aksi buyback, mulai dari emiten plat merah hingga emiten konglomerasi. Saya kasih contoh, seperti ADI sebesar 4 triliun, BBRI 3 triliun, hingga brand sebesar 2 triliun rupiah. Meski buyback ini bisa jadi sinyal yang positif dan bantu stabilin harga saham, efeknya ke harga nggak selalu sesuai dengan harapan kalian. Naik? Mungkin iya, tapi bakal seberapa tinggi? Nah, itu tergantung. Karena di balik semua itu masih ada faktor lain yang ikut main, kayak kondisi fundamental perusahaan itu sendiri, mood pasar secara keseluruhan, sampai kabar global yang bisa bikin investor itu galau. Intinya, buyback itu ibarat vitamin tambahan buat saham.
bikin kuat dan sehat, tapi nggak otomatis bikin harga langsung ngegas. Tapi di tengah pasar yang lagi gonjang-ganjing seperti ini, langkah ini bisa jadi penguat mental buat investor. Minimal ya perusahaan nunjukin kita masih pede kok. Dan kadang rasa percaya diri itu ya paling mahal. So, meskipun 2025 ini dimulai dengan banyak drama ekonomi global, dari tarif ugal-ugalan sampai pasar obligasi yang bikin deg-degan, kita tetap punya alasan buat nggak terlalu panik. Emang, ketidakpastian itu musuh nomor satu buat pasar. Tapi, langkah buyback dari emiten plus respon cepat dari OJK dan BI kasih harapan ke kita bahwa nggak cuma duduk dan diam nonton pasar dibanting. Pasar mungkin lagi badai, tapi bukan berarti kita harus tenggelam. Kadang, yang dibutuhin bukan solusi besar, tapi sinyal kecil bahwa masih ada arah. Dan selama perusahaan-perusahaan besar masih berani nunjukin kepercayaan lewat aksi nyata seperti buyback, ya itu udah cukup buat bilang, tenang, ini bukan akhir, ini cuman tikungan tajam yang butuh fokus. Oke, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan see you in the next video. Bye-bye!